Shalom jemaat Tuhan, dalam khotbah kita pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang buah Roh Kudus bagian yang ketiga. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur tekan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buah Roh Kudus bagian yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga yang saya berikan tanda merah itu. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terus sekalian, keindahan kehidupan Kristen bertumbuh dari berdiamnya Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Roh Kudus berdiam. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Anak itu berdiam dalam kehidupan setiap umat Tuhan di dunia ini. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, kata Tuhan Yesus, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain agar Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong yang lain. So sekalian, kata penolong itu dari kata Yunani parakletos, menunjuk pada orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah. Atau seorang asisten atau perantara hukum. Itu konteks aslinya, makna aslinya daripada parakletos pada waktu itu. Jadi orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, seorang asisten atau perantara hukum. Ya, dan dikatakan Roh Kudus itu disebut sebagai parakletos yang membela umatnya. Ya, yang menjadi pembimbing, penasihat bagi umatnya. Ya, lalu dikatakan di situ penolong, yaitu parakletos, kata yang lain. Ada dua kata dalam bahasa Yunani, kata yang lain itu alos, ya, yang berarti yang lain tapi sama jenisnya. Yang kedua adalah heteros, yang lain tetapi beda jenisnya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 16 ini, kata yang lain di situ adalah alos, yang lain tetapi sama jenisnya. Saya kasih contoh. Ini adalah air. Ya. Yang kedua es batu. Ya. Yang ketiga uap. Air, es batu, uap. Nampaknya berbeda tetapi sama jenisnya, yaitu H2O. Ini rumus kimianya, H2O. Ya, jadi perbandingan saja. Ya, air, es batu, dan uap. Beda tapi sama jenisnya. Demikian juga dengan kata yang lain, di sini penolong yang lain adalah Allah Tritunggal, tapi pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang Tritunggal. Iya, saya bandingkan dengan kebatinan, itu mereka juga mengenal istilah Roh Kudus. Tapi istilahnya sama, tapi maknanya berbeda. Dalam kebatinan, Roh Kudus adalah batin manusia yang terdalam. Itulah makna Roh Kudus bagi mereka, bagi kebatinan. Batin mereka, batin manusia yang terdalam. Ya. Tetapi Roh Kudus bagi umat Kristen adalah pribadi ketiga dari Allah yang Tritunggal. Oke, Roh Kudus menyertai umatnya selama-lamanya. Menyertai umatnya selama-lamanya. Walaupun umatnya berdosa. Saudara dan saya setiap hari berbuat dosa. Walaupun kita tidak mau, tapi karena kita masih punya natur dosa, kita berbuat dosa. Nah, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru menyertai umatnya selama-lamanya. Ya, cara kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Lama berbeda dengan cara kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Baru.
Ya, dalam perjanjian lama, Roh Kudus meninggalkan seseorang umatnya jika ia tidak taat pada firman Tuhan. Itu perjanjian lama. Contohnya adalah Raja Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Ya, konteksnya demikian. Sehingga akibatnya Roh Tuhan yang telah mengurapi dia sebagai raja telah meninggalkan dia. Dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Maksudnya roh jahat yang diizinkan Tuhan untuk menyiksa Raja Saul itu. Lihat dalam 1 Samuel 16. Ya. Iya. Namun dalam perjanjian baru, jika umatnya berdosa, mereka mungkin mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus selalu menyertai umatnya. Oh, puji Tuhan. Kalau kita masih berlaku hukum dalam perjanjian lama, setiap kali kita berdosa, sehari ini kita banyak sekali berbuat dosa, bukan? Akibatnya Roh Kudus akan tinggalkan kita. Tapi dalam perjanjian baru beda. Walaupun saudara dan saya seringkali mendukacitakan hati Tuhan, tapi Roh Kudus mungkin didukakan atau dipadamkan. Apa maksudnya? Ya, Efesus 4 ayat 30. Rasul Paulus berkata apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kata mendukakan di sini, mendukacitakan Roh Kudus itu dalam konteks etika. Dalam etika sehari-hari kita seringkali mendukacitakan Roh Kudus karena kita beretika dalam kita berbisnis, dalam kita studi, dalam kita bergaul, dalam kita berkeluarga, seringkali etika kita tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya kita mendukacitakan Roh Kudus. Ya. Nah, tapi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, Rasul Paulus berkata apa? Janganlah padamkan roh. Apa makna padamkan roh? Kata padamkan roh itu dalam konteks Roh Kudus mendorong kita untuk melayani Tuhan, tapi kita padamkan, kita tidak mau berjalan sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Kita berkata, males biar saja orang lain yang melayani. Nanti sajalah waktu sudah tua, misalnya gitu. Ya, atau saya sudah sibuk nih, udah capek nih, masa saya harus pergi melayani lagi? Akibatnya, saudara kalau bersikap demikian, saudara memadamkan roh. Jadi Roh Kudus mendorong saudara untuk melayani, tapi saudara tidak mau ikut. Jadi itu artinya memadamkan roh. Ya. Oke, umatnya akan ditegur Roh Kudus jika mereka mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus akan menegur. Ya. Nah, teguran Roh Kudus itu bisa berbentuk apa? Yang pertama, hati nurani yang selalu tidak tenang. Ya, Roh Kudus berbisik melalui hati nurani kita. Sehingga hati nurani kita jadi nggak tenang. Atau melalui teguran dari hamba Tuhan, pendeta atau gembala sidang saudara, atau sesama umatnya. Roh Kudus bisa pakai hamba Tuhan atau sesama umatnya untuk menegur akan tindakan saudara yang tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Ya. Atau mungkin kegagalan yang saudara alami. Ya, dalam bisnis, dalam bekerja, dalam studi, dalam bergaul, dalam keluarga. Ya. Atau mungkin kalau saudara masih bandel, saudara diizinkan mengalami penyakit. Saya tidak berkata semua penyakit karena dosa ya. Saya tidak berkata semua penyakit karena dosa. Seringkali kadang-kadang penyakit juga karena memang hal atau kita misalnya dalam keadaan lemah tubuh ya, atau dalam keadaan mungkin ujian bisa juga ya. Tapi salah satu penyebab penyakit adalah karena kita berbuat dosa. Ya, kalau kita tidak bertobat, bisa saja seorang itu ditegur oleh Roh Kudus lewat kematian fisiknya. Itu terjadi dalam 1 Korintus 5 ketika seorang anak Tuhan di Jemaat Korintus itu berzina dengan ibu tirinya. Maka Rasul Paulus berkata, ayo sesama umat Tuhan kita bersatu hati. Ya, agar orang itu ditegur Tuhan lewat kematian fisik,
tapi rohnya diselamatkan. Kematian fisik tapi rohnya diselamatkan. Lihat saudara dalam 1 Korintus 5. Itu merupakan teguran Roh Kudus. Ya. Nah, yang berikutnya. Oke. Roh Kudus menolong setiap umat Tuhan untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Buah roh. Buah Roh Kudus itu tidaklah identik dengan buah alamiah. Ya, buah Roh Kudus tidak identik dengan buah alamiah yang didapat dari didikan orang tua sejak kecil. Itu buah alamiah. Semua orang di dunia ini, baik yang percaya ataupun tidak percaya Tuhan Yesus, mereka semua mendapatkan buah alamiah yang didapat dari didikan orang tua mereka sejak kecil. Jadi buah Roh Kudus tidak identik dengan buah alamiah. Ya, saya kasih contoh satu saja. Ada orang yang sejak kecil sudah dididik dengan dalam tanda kutip baik ya oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah mengajar anak itu untuk menghormati orang lain, untuk bertanggung jawab dalam segala tugas dan janjinya yang dia buat, yang dia katakan. Ya. Dan kemudian juga terbiasa untuk hidup hemat. Jadi ada anak yang dibiasakan oleh orang tuanya walaupun orang tuanya kaya, tapi jangan boros, hemat. Ini kan hal-hal yang baik toh, ya. Ini buah alamiahnya, ya. Lalu apa perbedaan dengan buah Roh Kudus? Nah, kita lihat ya. Nah, kalau sudah berbuat baik seperti demikian, apalagi yang dibutuhkan? Ya, ini. Ya, setiap sifat alamiah ada kelemahannya. Misalnya orang itu memang bertanggung jawab dalam setiap tugasnya, memang tanggung jawab. Cuma jangan sekali-sekali ya dikecewakan atau dikhianati oleh orang lain. Wah, dia akan marah besar, dia akan ngamuk, dia akan ngambek. Ya, memang dia baik, memang dia tanggung jawab. Tapi kalau sekali waktu dikecewakan, dikhianati, wah dia akan ngambek, marah besar dia. Ya, itulah buah alamiah. Ya, orang itu yang dikecewakan akan membalas dengan sikap keras dan gak ada maaf mungkin. Ya, saya akan percaya pada seorang akan berbuat baik jika orang itu berbuat baik. Tapi kalau orang itu mengkhianati saya akan balas. Ya, bahkan mungkin dengan sikap yang membalas dengan sikap kejam terhadap orang yang mengecewakan dia. Karena itu merupakan buah alamiah. Ya. Nah, apa bedanya dengan buah Roh Kudus? Nah, perbedaan dengan buah Roh Kudus itu apa? Jika sebagai buah Roh Kudus, orang itu, orang yang sama akan berjiwa besar untuk mengampuni dan memberi kesempatan bagi orang yang bersalah itu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah inilah perbedaan dan keunggulan buah Roh Kudus. Walaupun orang itu sudah dikecewakan, oke, saya tidak akan menendam dia. Saya akan mengampuni, saya berikan kesempatan bagi orang yang bersalah itu untuk bertobat dan memperbarui kehidupannya, kelakuannya. Ya, itu buah Roh Kudus. Ya, kita lihat misalnya Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Ya, buah Roh itu akan membuat orang itu mencontoh teladan Tuhan Yesus. Ketika memberi kesempatan bagi Simon Petrus yang telah 3 kali menyangkali Yesus. Ketika Yesus diadili secara enggak adil itu, Simon Petrus pernah menyangkali Yesus 3 kali. Dan pada waktu Yesus sudah bangkit, Yesus mengkonseling Simon Petrus dan dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Ya, supaya Petrus itu bertobat dan dibimbing oleh Tuhan Yesus dalam konselingnya. Ini tindakan Yesus yang memberikan pengampunan ini adalah merupakan salah satu buah atau salah satu rasa daripada buah Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, kita sudah mempelajari buah rasa 1, 2 sampai 6 dari Roh Kudus itu.
Sekarang kita akan mempelajari yang ketujuh. Rasa buah Roh Kudus yang ketujuh yaitu kesetiaan. Nah, kata Yunaninya adalah pistis, itu artinya kesetiaan. Yang berarti kesetiaan, Matius 23:23, iman, 1 Timotius 6 ayat 12, dan dapat dipercayai, 2 Timotius 2 ayat 2. Itu makna kata kesetiaan atau pistis itu. Nah, kita lihat. Matius 23 ayat 23. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Pistin bahasa Yunani-nya. Ya. Yang berikutnya. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertindaklah dan bertandinglah dalam pertandingan iman. Pertandingan iman yaitu pisteos yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ini kata pistis itu mempunyai arti iman. Ya. Lalu lihat 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Bahasa aslinya adalah pistois, dapat dipercayai. Jadi itu 3 makna daripada kata pistis yang mempunyai arti kesetiaan. Oke. Nah, untuk bersikap setia ada banyak tantangannya. Ya, misalnya rasa bosan, mau coba yang baru dan lain-lain, itu tantangannya. Yang saudara dan saya pernah alami, bahkan sering alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa bosan, mau coba yang baru, ya. Dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk bersikap tetap setia? Yang pertama, pastikan bahwa hal yang kita percaya itu sungguh-sungguh benar. Kalau hal itu sungguh-sungguh benar, jangan kita bertindak tidak setia. Tetap pegang, karena itu merupakan sungguh-sungguh benar. Ya, lihat Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah aletheia, akulah jalan, kebenaran, aletheia, dan kehidupan. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, jangan kita tinggalkan dia. Kita harus setia iring dan melayani dia. Ya, karena Yesus adalah sungguh-sungguh benar, aletheia. Ya. Oke. Yang kedua, bagaimana untuk bersikap tetap setia? Yang kedua, bertekad untuk tetap teguh berkomitmen. Kalau ini merupakan komitmen kita mohon Roh Kudus menolong kita supaya kita teguh komitmen kita itu. Ya, tekad kita itu kita teguh. Iya, yang ketiga, cara bersikap tetap setia adalah terus belajar untuk memperdalam dan bersikap kreatif. Ya, kenapa timbul rasa bosan? Mungkin karena kita mandek, nggak bertumbuh atau kurang kreatif, sehingga yang itu lagi. Ya, kita nggak ada pertumbuhan. Istilahnya D3, S3 dari dulu selalu sama saja. Ya, kalau orang D3, S3 dia dulu selalu sama saja, tentunya mandek dia dan kurang kreatif, akibatnya dia jadi mudah bosan. Ya, kalau kita bertindak, aku mau terus belajar, memperdalam, ini keyakinanku yang benar kok, harus terus memperdalam. Dan juga bersikap kreatif. Ya. Oke, bandingkan teladan Paulus untuk terus belajar. Rasul Paulus sebagai rasul yang menulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru, dia terus belajar. Ya, kata Paulus kepada Timotius, kalau engkau datang, ya kepada Timotius ya, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Troas di rumah Karpus. Bawalah juga buku-buku saya. Terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit. Lihat 2 Timotius 4:13 dalam terjemahan sehari-hari. Bawalah buku-buku saya. Buku-buku Paulus untuk apa? Ya untuk dibaca. Ya. Padahal kalau kita mempelajari, ya, kitab 2 Timotius adalah kitab yang terakhir. Itu Paulus sudah berada di penjara kota Roma. Ya, tidak lama kemudian dia akan divonis. Ya, divonis mati. Tapi Paulus tetap rajin belajar. Bawalah kitab-kitabku, perkamen itu. Ya.
Ini satu teladan yang indah. Jadi jangan kita mandek, terus belajar. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan dipercayakan dalam perkara-perkara besar jika telah terbukti ia setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, kalau dia nggak setia dalam perkara-perkara kecil, ya orang nggak akan percayakan dia dalam perkara-perkara yang besar. Lihat Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, Tuhan memberikan kita hal-hal kecil dulu ya untuk kita lakukan tugas kita, pelayanan kita. Ya, jangan kita ngomel pada Tuhan. Kok yang ini yang kecil-kecil? Tuhan berkata, kamu setia dulu dalam perkara-perkara kecil. Kalau kamu setia, Tuhan akan memberikan kepada kamu kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Itu firman Tuhan katakan demikian. Ya, Tuhan memuji hambanya yang baik dan setia. Harus yang dipuji oleh Tuhan adalah hamba yang kualitasnya baik dan komitmennya setia. Iya, Matius 25 ayat 21. Bagus ya kata Tuhan itu. Engkau hai hamba adalah pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Jadi itu prinsip yang penting. Kalau kau mau melakukan perkara besar, buktikan dulu engkau juga setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, kata yang baik di sini dalam Matius 25 itu adalah agathos, yaitu kualitasnya baik. Dan kata setia di sini dalam bahasa aslinya adalah piste, yaitu komitmennya setia. Jadi kualitasnya dan komitmennya itu penting di hadapan Tuhan. Ya, hamba yang dipuji adalah yang berkualitas baik dan berkomitmen setia di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya. Paduan pribadi yang berkualitas baik dan berkomitmen yang baik, yang setia, sulit ditemukan. Ya. Mencari orang yang bisa memadukan dua hal itu. Kualitasnya baik, tapi berkomitmen setia. Itu sulit ditemukan. Ya, ada orang yang berkualitas baik, tapi kurang berkomitmen setia. Ya, ada juga yang sebaliknya. Ada orang yang berkomitmen tinggi, setia, namun sayang orang itu kualitasnya kurang baik. Yang Tuhan inginkan adalah kualitasnya baik, tapi komitmennya setia. Itu yang Tuhan ajarkan. Ya, mengapa terjadi seperti demikian? Karena bagi banyak orang kurang tekad untuk memacu diri. Harus upgrade. Ya, supaya kita terus mempunyai mutu yang mantap, yang baik. Harus mengupgrade diri, bertekad. Ya, kalau sudah berkata, nggak ada duit Pak untuk belajar lagi. Oh, kalau engkau melayani dengan baik, bertugas dengan baik, pasti berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang setia, yang baik mutunya. Nanti ada aja kesempatan, ada untuk upgrading, ada untuk les ini dan les itu, ada kesempatan untuk kursus ini, kursus itu, bahkan kuliah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau engkau sudah menyatakan dirimu berkomitmen tinggi, berkomitmen baik dalam tugasmu, dalam pelayananmu. Ini penting sekali. Itu yang saya alami dalam pelayanan saya sampai usia 61 ini. Ya, jadi harus ada tekad untuk memacu diri dan harus ada ya mempunyai satu sikap. Aku mau berkomitmen setia ya dalam tugasku. Iya. 1 Timotius 5:17 Rasul Paulus berkata apa? Pemimpin jemaat yang melakukan tugasnya dengan baik patut diberi penghargaan 2 kali lipat. Ya. Pemimpin jemaat yang melakukan tugasnya dengan baik jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Ada orang yang sudah
terhadap pendetanya melayani dengan baik jemaatnya, tapi jemaatnya malah take it for granted. Itu kan udah harusnya demikian. Rasul Paulus mengajarkan kita tidak bersikap demikian. Pemimpin jemaat yang melakukan tugasnya dengan baik patut diberi penghargaan 2 kali lipat. Terutama sekali mereka yang rajin berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang baik berkhotbah, juga baik mengajarannya, jangan disikapi dengan take it for granted. Oh, sudah seharusnya demikian. Tidak. Jemaat harus belajar untuk menghargai orang seperti itu dan dihargai dengan 2 kali lipat. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kita demikian. Jadi jangan jadi jemaat yang pelit, jangan jadi jemaat yang kikir. Ya, kalau hamba Tuhan yang baik, hargai dengan 2 kali lipat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Iya. Selanjutnya. Nah, rasa bosan adalah hal yang wajar. Dan hal itu bisa ditolong dengan adanya variasi dan mau mengupgrade diri. Variasi dan upgrading diri. Ya. Iya. Saudara lihat, ini otak kita, setiap kita mempunyai 2 bagian. Ya, otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Ya, setiap manusia. Ya. Nah, otak bagian kiri itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya analisa, ya, logika, ya, kemudian ide-ide, ya, kemudian fakta-fakta, matematika, training. Nah, itu otak bagian kiri. Tapi otak bagian kanan tuh sifatnya kreativitas, intuisi, seni artinya, kreasi, ya. Kemudian perasaan dan imajinasi. Ya, itu otak kanan. Ya, biasanya saudara sekalian, ya, orang yang tugasnya kerjanya sehari-hari adalah misalnya berkaitan dengan hal-hal yang kreatif, itu menggunakan otak kanan. Atau seni, ya, atau nyanyi, ya, atau lukis, ya, itu otak kanan. Ya, atau feeling, misalnya musik, ya, itu otak kanan. Atau intuisi berkaitan dengan ya masalah-masalah intuisi, ya, itu otak kanan. Imajinasi itu otak kanan. Nah, orang yang biasa kerjanya menggunakan otak kanan, akhirnya dia jenuh. Lalu bagaimana? Jenuhnya, cara menghadapinya, ya dia mulai beralih untuk sementara waktu menggunakan otak kirinya. Ya, misal saja mulai menggunakan waktunya untuk menganalisa, ya, coba belajar berlogika, coba belajar menggunakan memperhatikan matematika, training. Sehingga yang biasa gunakan otak kanan, dia beralih ke otak yang kiri untuk sementara. Sehingga dia mulai refresh, ya, sehingga dia nggak jenuh gitu. Ya, demikian juga sebaliknya. Orang yang biasa menggunakan otak kiri, ya, analisa, angka-angka, ya, di kantornya aduh sibuk, angka-angka terus, ya, atau logika terus, ya, akhirnya dia jenuh, ya, matematika terus, ya jenuh, hitung-hitungan terus, jenuh. Kalau jenuh, ya gunakan sebagian waktumu untuk menggunakan otak kananmu, mulai menikmati musik, mulai menikmati seni, sehingga engkau jadi di-refresh. Ya, setelah puas menggunakan otak kanan, balik lagi ke otak kiri. Itulah cara kita menolong diri kita agar tidak jenuh, ya, tidak jenuh. Itu penting sekali. Itu satu hal yang kita perlu pahami tentang otak kiri dan otak kanan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita perlu terus mengupgrading diri, mengupgrade. Ya, kata Paulus, kalau engkau datang, dia minta kepada Timotius, ya, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Troas di rumah Karpus. Ya, orang tua perlu mantel kedinginan, ya. Bawa juga buku-buku saya. Jadi Paulus sebagai seorang yang sudah jago tapi terus mau belajar. Walaupun dia tahu dia sedang menunggu putusan vonis dari pemerintah Romawi, ya. Terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit.
Ini dia terus mengupgrade diri. Kalau kita nggak mengupgrade diri dalam bidang apapun juga, kita akan jenuh. Ya. Oke. Walau Rasul Paulus sedang berada di penjara Roma, dan itu adalah surat terakhirnya itu 2 Timotius, tapi sang Rasul terus mau mengupgrade diri. Saudara saya juga perlu mengupgrade diri dalam berbagai bidang, juga termasuk bidang rohani, bidang pemahaman kita akan firman Tuhan. Ya. Iya. Kata iman berasal dari kata yang sama, yaitu pistis. Ya. 1 Timotius 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman, yaitu pisteos yang benar. 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pistis. Ya. Pistin. Oke. Memang iman sangat berkaitan dengan kesetiaan seseorang kepada kebenaran firman yang diucapkan oleh Tuhan. Apa saja yang Tuhan ucapkan, baik yang kita pikir, oh ini kok nggak masuk logika kita ya. Ini kok aku nggak suka. Walaupun kau nggak suka, walaupun kau anggap itu nggak masuk logikamu, tapi karena itu firman Tuhan yang melampaui logikamu, yang harus kau lakukan walaupun kau suka atau tidak suka, kau harus berkata, aku mau setia, aku mau belajar setia mengikuti firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan nggak pernah berubah, walaupun firman Tuhan memang tidak masuk akal kita. Ya, firman Tuhan bukanlah rasional dan tidak rasional, bukan. Itu wilayahnya manusia. Tapi firman Tuhan, sang pencipta itu adalah supra-rasional. Sang pencipta itu adalah wilayahnya di atas, melampaui rasio kita. Ya, ini penting sekali. Supra-rasional. Iya. Nah, Ibrani 11 ayat 1. Beriman, pistis, berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti pula kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Yang masih diharapkan dan yang belum terlihat, kita beriman. Apa yang Tuhan katakan, walaupun yang belum terjadi, belum kita lihat, kita beriman. Yang masih diharapkan dan tidak dilihat, yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilihat sebelumnya, tapi yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu kita imani. Ya, ciri utama orang yang berimanlah setia pada apa saja yang Tuhan janjikan, walaupun belum terlihat. Ini penting. Oke. Pengalaman umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Wah, mereka mengalami banyak hal yang belum pernah dilihat sebelumnya dan belum pernah dialami sebelumnya. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Iya. Mereka menerima mana setiap embun turun, yaitu pagi-pagi. Ya, diturunkan bersama dengan embun turun selama 40 tahun. Ya, roti dari surga itu. Luar biasa. Ya. Kemudian air keluar dari bukit batu. Mana ada air keluar dari bukit batu? Ya ada. Dalam pengalaman hidup orang Israel di padang gurun. Sangat banyak burung terbang rendah dan cukup untuk memberi makan 2,5 juta orang Israel waktu itu. Berapa banyak burung? Wah, luar biasa ya. Burung puyuh. Ya. Kemudian suku-suku bangsa di padang gurun yang biasa berperang, ya, yang harus dihadapi oleh orang Israel yang belum ada pengalaman berperang, tapi dikalahkan oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, dikalahkan Israel walaupun umatnya waktu itu belum berpengalaman dalam hal berperang. Ya, ini suatu perjalanan iman yang luar biasa bagi umat Israel di padang gurun. Ya. Iya, oke. Ketahanan tubuh dan pakaian yang awet selama di padang gurun itu juga mereka alami itu. Ya, dari mana kita tahu? Ya ini. Ulangan 8:4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan selama 40 tahun ini mereka nggak sempat untuk membuat baju. Ya, Tuhan memberikan berkat, baju mereka itu jadi awet.
Walaupun mereka harus keringetan ada garamnya ya. Itu biasa membuat pakaian jadi lebih cepat rusak. Tapi oleh mujizat Tuhan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu. Mereka belum punya sepatu yang tertutup seperti kita punya, ya. Tapi kakimu tidaklah bengkak selama 40 tahun walaupun mereka berjalan di padang gurun. Itu mujizat Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan umatnya dan Tuhan memberikan mujizat sesuai dengan kebutuhan mereka pada waktu itu. Demikian juga dalam hidup kita sekarang ini. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita sesuai dengan sikon yang berbeda. Ya. Oke. Benarlah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan nggak pernah timbul dalam hati manusia. Ya, berarti hal-hal yang surprising. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang taat pada firman Tuhan saja. Ya, ya, ada banyak kejutan positif dan yang baik bagi mereka yang taat pada kehendak dan firman Tuhan. Ya, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati. Semua yang surprising. Ya, yang penting taat saja pada firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga diturunkan oleh Allah pencipta segala terang di langit. Lihat Yakobus 1 ayat 17. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, bagaimana menjadi setia kepada Tuhan? Ya, arahkan hatimu bukan pada pemberian Tuhan, tapi kepada Sang Pemberi berkat itu. Banyak orang fokusnya pada pemberian Tuhan. Ya, minta berkat terus. Lupa untuk mengarahkan perhatian kita, pujian kita kepada Sang Pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Ya, Mazmur 62 ayat 11. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Janganlah hatimu melekat padanya. Seringkali kita semakin harta kita bertambah, semakin kita akhirnya lupa sama Sang Pemberi berkat itu. Kita arahkan hati kita kepada berkat itu sendiri. Keliru ya. Mazmur 62 ayat 11 berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Hati kita harus melekat pada Sang Pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Ya. Iya. Lihat. Ya, ini keluarga Lot harus keluar. Tuhan bilang, ayo keluar dari Sodom dan Gomora. Karena gak lama lagi aku akan hukum kota ini karena penuh dengan dosa ini. Ya, ayo cepat-cepat pergi keluar. Pergi cepat-cepat dan jangan menoleh ke belakang. Itu perintah Tuhan. Tapi ternyata istri Lot waktu lari, dia teringat akan harta bendanya yang dia tinggalkan. Dia ingat akan rumahnya, dia ingat akan berbagai macam perhiasan mungkin. Dia menoleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam dia. Ya, jadi kenapa demikian? Karena istri Lot itu hatinya melekat pada harta dunia ini. Akhirnya dia jadi tiang garam. Iya, istri Lot yang lihat ke belakang dan menjadi tiang garam. Biarlah kita melekatkan hati kita hanya pada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Jangan kepada harta yang di dunia yang cuma sementara ini. Ya. Iya. Oke, saudara sekalian, karena kita sudah waktunya, kita cukupkan sampai sini. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kelemah lembutan dan yang rasa yang ke-9. Mari kita menyanyikan satu lagu yang sama-sama kita sudah sama ingat dan sudah sama tahu ya. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan lagu yang berikut ini. Mari saudara kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang sudah lama, yang dikenal oleh banyak anak Tuhan waktu itu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama.
semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perempuan saja, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pria saja. Dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami masing-masing orang percaya pada Yesus diberikan kekuatan untuk menghasilkan buah Roh Kudus dengan 9 rasa. Kami bersyukur untuk segala kesempatan kami belajar firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.